Jadi nama saya Dr. Dewi Mariani Dihairawati. Saya sebagai inventor inventor dari semua produk saya ini. Jadi sejarahnya tahun 2017 gitu ya, di awal 2017 itu teman saya yang menjadi dosen di IPB gitu. Kita kan punya jaringan ya. Saya kebetulan bergerak di ilmu gizi. Bagian IPB ini melakukan riset untuk tepung ikan sidat. Dan ternyata ketika diuji, tepung ikan sidat itu kandungan gizinya bagus. Namun kemudian karena dia bukan dari kedokteran, dia tidak bisa membuat suatu produk-produk yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia gitu ya. Sehingga ketika dia cerita, kita ngomong ya sudah, kita kerja sama saja gitu ya. Kemudian saya mencoba mengambil dari tulang ikan sidat, kepala ikan sidat, dan juga hati ikan sidat. Ini kita tepungkan dan kemudian kita uji di lab Saraswanti kandungannya. Apakah itu kandungan makronutriennya, mikronutriennya, dan juga apakah ada cemaran logam nggak. Budidaya yang kami gunakan ini bukan yang budidaya yang ada di sungai gitu ya, karena yang di sungai itu perawatan ikan sidat ini kan sangat mahal, harganya menjadi mahal. Jadi kami mengambil yang dari laut. Produsennya adalah sebuah perusahaan luar negeri milik orang Jepang. Kembali yang saya pakai adalah yang tulang, kepala, dan hati ikan sidat. Masing-masing kita tepungkan dan masing-masing kemudian ketika saya uji, saya tahu persis masing-masing memiliki kandungan apa saja gitu ya. Itu sejarahnya. Tentunya sebagai seorang peneliti dan seorang akademisi, saya tidak hanya tujuannya akan menjadi riset saja, tapi juga bermanfaat. Riset saya ini bermanfaat buat masyarakat, khususnya mereka-mereka yang mengalami malnutrisi gitu ya, dan penyakit infeksi. Karena beberapa yang biskuit ciptaan saya bersama mahasiswa saya ini tidak hanya untuk mengatasi malnutrisi gitu, termasuk penyakit infeksi ya beberapa. Produk ini clear gitu ya, bahan bakunya apa. Dan bahan baku ikan sidat ini adalah ikan bangsa Indonesia yang luar biasa sekali gitu ya, kandungan nutrisinya. Itu alangkah baiknya kalau pemerintah ini benar-benar bisa membudidayakan gitu sampai, dan juga meminta masyarakat ya untuk konsumsi ikan sidat gitu. Karena kita tahu konsumsi masyarakat kita terhadap ikan tuh sangat rendah sekali ya sampai hari ini ya gitu. Dan itu menyebabkan kita masalah gizi sangat tinggi gitu. Karena saya punya 13 produk yang mungkin saya terangkan satu-satu ya. Jadi saya terangkan beberapa saja. Sebagai contoh ini biskuit status gizi. Ini hasil riset kami, dia sudah mampu meningkatkan tinggi badan selama kita intervensi untuk anak balita selama 3 bulan ya. Berikutnya ini ada biskuit diare gitu, untuk mencegah diare maksudnya ya. Kita juga sudah uji cobakan pada anak balita yang kena diare gitu. Dan mereka yang kita beri biskuit ini dengan biskuit kontrol, ini kejadian diarenya yang kita beri biskuit ini benar-benar nggak ada lagi gitu. Kemudian berikutnya ini ada MPASI gitu. MPASI ini untuk anak-anak usia yang jelas sama ya, usia 0 sampai 6 bulan. Ketika kita ujikan juga meningkatkan pertumbuhan pada anak bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, menarik lagi yang ini. Ini saya campurnya ini juga dengan menggunakan kepala ikan sidat. Tapi saya campur menggunakan bahan baku dari Papua, yaitu sagu. Ini benar-benar sagu itu dibawa dari Papua oleh mahasiswa saya. Kemudian kita tepungkan, dan ini efeknya juga mencegah diare ya. Kita ujikan pada orang-orang Papua di sana, dan ternyata memang kandungan kalsium, zat besi, zincnya tinggi gitu ya. Kemudian ada ini namanya nutraceutical gitu. Ini Kak uji cobakan pada remaja putri. Jadi remaja putri untuk kelompok kasusnya kita beri tablet tambah darah plus suplemen ikan sidat. Kemudian yang kelompok kontrolnya hanya tablet tambah darah saja. Ternyata hemoglobinnya anak-anak remaja putri jauh lebih tinggi, peningkatannya jauh lebih cepat ditambahkan yang ini suplemen ini. Kalau yang ini sebelum pandemik ya, ini harga sebelum pandemik ya, bukan harga setelah pandemik. Saya hitung sekitar 17.000 ya. 17.000, terus yang ini saya hitung sekitar 55.000. Jadi artinya bersaing dengan produk MPASI yang dijual dengan jumlah yang sama ya. Ini kan 200 gram ya gitu. 200 gram itu mereka sama sekitar 50-50an berapa? 50 sampai 60-an ribu ya saya hitung gitu.
Jadi kita harganya bersaing lah. Kalau untuk masyarakat, saya berharap itu banyak masyarakat mulai budidaya ikan sidat gitu. Karena sesungguhnya masyarakat kita di Jawa Barat itu sudah sangat mengenal ikan sidat. Namanya ikan lubang ya, karena banyak berada di lubang-lubang sungai-sungai itu gitu ya. Namanya ikan lubang. Cuman kalau budidaya ikan sidat sendiri memang agak sulit gitu ya, agak mahal, agak high cost gitu. Nah, saya berharap sih pemerintah bisa mendorong masyarakat kita untuk budidaya ikan sidat. Mengapa gitu? Karena ikan sidat ini berdasarkan hasil riset kami, kandungan nutrisinya sangat luar biasa sekali. Dan mengapa kemudian kita tidak memakan ikan kita sendiri sementara ikan kita ini diambil oleh bangsa lain gitu kan ya? Saya mengambil bukan ikannya loh, karena harga ikan sidat 1 kilonya itu berkisar hampir 1 jutaan. Memang mahal sekali ikan sidat gitu ya. Tetapi saya mengambil kan bukan dari ikannya gitu, bukan dari dagingnya maksudnya. Karena memang kandungan nutrisi di daging ketika kita tepungkan dibanding dengan di kepala, di tulang, di hati itu memang kandungan nutrisinya di daging justru lebih sedikit gitu. Jadi dia banyaknya justru di kepala ya, di tulang gitu, dan juga di hati. Kalau hati sudah jelas banyak FE-nya. Kemudian saya juga berharap pemerintah adanya riset-riset dari kami perguruan tinggi, dari akademisi ini tentunya bisa diambil lah gitu oleh pemerintah. Jadi saya kepinginnya ya ada pemerintah memfasilitasi kami untuk ada pihak ketiga yang kemudian bersedia untuk berkolaborasi gitu ya. Dan saya juga tentunya berharap, saya bukan pebisnis ya gitu, saya hanya bisanya menjadi periset dan menjadi dosen saja gitu. Dan saya berharap mungkin juga melalui Unpad, di Unpad bisa menangkap itu gitu, apakah mau dijual hak paten saya atau mau difasilitasi untuk pihak ketiga. Karena kemarin sesungguhnya sebelum pandemik sudah ada perusahaan ketiga yang mau tanda tangan, tapi begitu pandemik dianya collab, sayanya juga bukan collab ya, karena dia harus hitung-hitungan kembali kan, sebuah perusahaan tersebut kan hitung-hitungan kembali, ternyata ya dia tidak mampu gitu ya. Jadi dia minta maaf untuk sementara ini mundur dulu karena sedang pandemik gitu, dia sendiri memiliki banyak masalah. Mungkin itu Mas.